Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa dewe masih diberi nikmat, mugi-mugi saged istiqomah ngaji manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu faslun ay hadza faslun utaiki kono fasal suci. Takbire fasal wayal zamu. Wayal zamu fil mayit arba'atu asya'a. Ki sudah masuk dalam pembahasan mayit. Dalam pembahasan orang meninggal iku yang wajib bagi kita iki apa saja. Wayal zamulan wajib ne wajib fil mayyiti ing dalem mayit apa arbaatu asya apa papat pira-pira perkara. Ketika nantinya ada orang meninggal statusnya sebagai mayit, kita sebagai orang yang hidup iku punya kewajiban 4 perkara. Qauluhu wayal zamu ai ala tariqi fardil kifayah. Tegese hukum wayal zamu iki wajib fardu kifayah. Memang hukum asal perkara 4 iki kita wajib melakukan hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya apa? Jadi fardu itu ada 2, fardu kifayah dan fardu ain. Kalau fardu ain ku setiap orang per orang yang sudah mukallaf iku berkewajiban, contohnya sholat fardu, puasa Ramadan. Jadi setiap orang yang sudah memenuhi syarat wajibnya wajib melakukan perkara fardu ain. Tapi kalau fardu kifayah enggak, fardu kifayah itu tidak harus semuanya, tapi cukup diwakilkan. Nah, misalkan dalam satu kampung iku cuman ada 1 orang yang melakukan perkara 4, iki sudah mencukupi. Nah, dalam pembahasan fardu kifayah sendiri iku pembahasan di sini masalah mayit. Arba'atu asya apa papat pira-pira perkara, rupane papat gusluhu, rupane ngedusi mayit. Nah, ngedusi mayit, membandikan mayit iki termasuk wajib perkara yang harus terpenuhi bagi kita orang yang hidup untuk si mayit. Nah, kesimpulannya apa? Ketika nantinya di masyarakat ada orang meninggal, iku kita sebagai orang yang hidup di masyarakat iku wajib memandikan si mayit. Enggak harus seluruh desa memandikan, enggak, tapi cukup diwakilkan. Misalkan dalam satu desa 100 orang misalkan. Dan cukup misalkan 2 orang, 3 orang atau 1 orang memandikan mayit, iku sudah menggugurkan fardu kifayah. Tidak harus seluruh kampung ki mau memandikan, enggak, tapi cukup sebagian ya enggak masalah. Ya, engko dalam mandi mayit iki mau memandikan mayit iku ada carane. Perkara-perkara sing penting dalam memandikan mayit ku apa saja lah nanti dibahas dalam kitab takrib ki. Wa takfinuhu sing kedua lan ngafani ngulesi mayit. Ngafani mayit termasuk perkara wajib yang harus dilakukan bagi orang yang hidup untuk mayit. Nah, mayit kok seseorang yang meninggal statusnya mayit iku punya hak di kafani, punya hak di kain kafani ki mau setelah dimandikan. Jadi dimandikan dulu baru dikafani. Lah di kafani iku nantinya juga ada pembahasannya. Kain kafan yang bisa digunakan untuk menutupi mayat iku yang bagian anggota yang mana? Seluruh tubuh apa cuman antara udel dengan pusar kimau? Lah iku juga ada pembahasannya nantinya. Nah, yang penting mengkafani mayat iku hukumnya wajib. Lah niki semua perlu ilmu, perlu orang-orang yang paham betul masalah ilmu fikih. Carane mengkafani bagaimana, carane membandikan mayat bagaimana. Wassolatu sing ketiga wassolatu lan nyolati alaihi ing atase mayit. Sing ketiga menyolati mayit iku hukumnya fardu kifayah. Misalkan dalam satu desa ada orang meninggal. Nah, satu desa iki mau punya ketetapan hukum fardu kifayah. Artinya ketika nantinya salah satu dari orang-orang kampung iki mensolati mayit, iku sudah gugur fardu kifayah. Tapi kalau satu kampung gak ada yang mensolati mayit iki, maka satu kampung terkena dosa. Karena fardu kifayah iku tidak hanya dibebankan ke 1 orang, tapi seluruh kampung iki mau. Misalkan kok enggak ada yang menyolati mayat iki, maka satu kampung ketetapan hukum fardu kifayah dadine dosa. Nah, mulane
mensolati mayat sendiri juga ada ngilmune, pembahasannya bagaimana solate mayat ki mau. Nyolati mayat ki apakah perlu sujud, perlu rukuk apa enggak, terus perlu Fatihah apa enggak, dan lain-lain. Dan itu juga penting. Wadafnuhu, lan mendem mayat, mengkubur mayat juga wajib. Jadi ketika ada orang meninggal, itu juga wajib dimakamkan, dikubur. Lah dikubur atau dimakamkan itu kalau memang mayit iki mau bisa dikubur. Kalau nggak bisa bagaimana? Ya wes nggak wajib dikubur. Nah, dalam pembahasan fardu kifayah 4 perkara iki, guslu, memandikan mayat, mengkafani mayat, mensolati mayat, mengkubur mayat iku kalau memang yang mengetahui orang yang meninggal iki mau iku banyak orang. Jadi misalkan satu kampung tahu kalau si fulan iki meninggal, lah iku 4 perkara iki hukumnya fardu kifayah. Nah, tapi nek misalkan yang tahu cuma satu orang bagaimana? Dalam sarai qauluhu wa dafnuhu wa illam ya'lam bil mayit illa wahidun ya ta'ayyana alaihi ma dzukira. Tapi kalau yang mengetahui mayit orang yang meninggal iki cuma satu orang tok misalkan. Jadi misalkan ada seseorang di pinggir pantai tahu ada orang meninggal, yang tahu cuma dirinya saja. Nah, teman-temannya orang-orangnya nggak tahu kalau ada orang meninggal di situ. Lah, itu yang punya kewajiban fardu kifayah iki mau berubah menjadi fardu ain. Jadi fardu ain iki nantinya kalau memang kita mengetahui orang yang meninggal ki cuman kita sendiri. Jadi saya mengetahui orang yang meninggal, lah nggak ada yang tahu, itu saya yang berkewajiban memandikan, mengkafani, menyolati dan mengkubur mayat. Tapi kalau misalkan satu kampung kok tahu, misalkan banyak orang yang tahu, lah itu hukumnya menjadi fardu kifayah. Cukup diwakilkan, misalkan sebagian temanku ada yang mensolati, memandikan, mengkafani, mengkubur mayat, sudah cukup. Tapi kalau nggak ada, ya wes berdosa semua. Lah mulane pentingnya dalam pembahasan fikih iki masalah apa? Masalah mayit, perawatan mayit itu bagaimana. Dan nantinya dalam mengkubur mayit juga ada pembahasannya lagi. Lah adapun menyolati mayit bagaimana? Menyolati mayit nih Islam kan jelas, kita mensolati mayit yang Islam itu kan wajib. Nah, tapi nek mayite orang Islam piye, non Islam. Wa amal mayitu al kafir fa sholatu alaihi haramun harbian kana audimian. Adapun mensolati mayit yang kafir, bukan Islam, kafir, iku mensolati mayit tersebut hukumnya malah haram. Jadi memang hukum asal mensolati mayit iku wajib. Iku kalau memang mayit iku Islam. Nek mayite gak Islam piye, malah haram menyolati mayit sing tidak Islam ngono ki mau. Mulane dalam kitab Mughnil Muhtaj niku dibahas qauluhu wa tahrumu as-sholatu al-kafir harbiyan kana audimian liqouli ta'ala wa la tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Surat Taubah. Karena apa alasane? Memang ada firman Allah dalam Quran itu yang melarang menyolati mayit kafir. Dan alasan kedua, wali annal kafir iku la yajuzu addu'a lahu bil maghfirah. Karena orang kafir itu tidak boleh didoakan maghfirah, pengampunan. Jadi menyolati mayit itu kan tujuannya mendoakan si mayit agar diampuni dosa-dosane. Lah sedangkan orang-orang kafir itu tidak diperbolehkan kita doakan maghfirah, pengampunan ki enggak boleh. Kita mendoakan si mayit yang sudah meninggal kafir ki mau didoakan supaya diampuni dosane, ku enggak boleh maghfirah ki mau. Mulane nyolati mayit juga enggak boleh. Karena palikoli ta'ala innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi. Memang enggak boleh kita iki mau mendoakan mayit kafir, didoakan supaya dosa niki diampuni Allah, enggak boleh. Ya mulane mensolati mayit juga haram, tidak diperbolehkan. Qauluhu wala wasnani. Wasnani utawi mayit loro. Wasnani utawi mayit loro iku la yughsalani. La yughsalani iku ora kena den dusi sapa isnani, wala yusallalan ora kena den salati alaihi ma sapa ing atase isnaini.
hukumnya dua mayat iki tidak boleh dimandikan dan tidak boleh disolati. Jadi hukum asal memang mayit meninggal iku wajib dimandikan, wajib disolati. Tapi dalam dua orang iki, dua mayat iki tidak boleh. Lah, dua mayat iki sapa wae? Asyahidu rupane loro, asyahidu rupane wong mati syahid. Wong mati syahid fi marifatil musyrikina ing dalem merangi pira-pira wong musyrik. Pertama, orang yang berperang di jalan Allah, orang yang mati syahid memerangi orang-orang musyrikin. Zaman dulu para sahabat meninggal mati syahid berperang melawan orang-orang Quraisy. Lah iku orang yang mati syahid tidak boleh dimandikan dan tidak boleh disolati. Karena darah yang masih ada, yang masih menempel di badannya, iku besok akan menjadi saksi bahwa dia pernah berperang mati syahid mau. Mulanya nggak boleh dimandikan. Biarkan darah yang menempel pada dirinya tetap masih ada. Nggak perlu dimandikan, nggak perlu disolati. Karena sudah dijamin masuk swarga. Lah sing kedua wasiktu lan sikat bayi keluron Allah dilam yastahila kang durung jerit. Ailam yarfa sautau dalam sarai, belum menjerit, belum mengeluarkan suara, sorihon halen jerit. Nah, sikat bayi yang keluron itu memang tidak wajib dimandikan dan tidak wajib disolati. Nah, sikat itu yang penting apa? Di situ lahir belum mengeluarkan suara apapun. Mulane fa'in istahala dalam sarai qauluhu sorihon. Ai fa'in istahala sorihon au baka fahukmu al-kal kabir. Ketika nantinya bayi iki kok sudah lahir, tapi lahir bayi iki mau dalam keadaan jerit atau menangis, maka hukumnya seperti bayi yang seperti hukumnya orang dewasa. Artinya tetap wajib dimandikan, wajib disolati. Nah, itu ada perbedaan. Jadi anak bisa dihukumi sikat kalau memang lahir iki mau tidak dalam keadaan sorihon jerit atau nangis atau dan lain-lain. Tapi nih misalkan bayi kok misalkan sudah umur misalkan 2 bulan, 3 bulan sudah ada suara, nah itu belum bisa dikatakan sikat. Lah sikat itu hukumnya tidak boleh dimandikan, nggak boleh disolati, wes langsung dikafani terus dikubur. Nah, itu bedanya sikat bayi keluron dengan bayi-bayi biasa. Nek bayi-bayi biasa tetap hukumnya kal kabir. Seperti orang dewasa, ya wajib dimandikan, wajib dikafani, disolati dan dikubur. Itu bedanya di situ. Nah, hukum sikat iki memang jarang-jarang sekali ada di masyarakat. Karena sikat itu memang bayi sing tidak semua bayi itu masuk dalam pembahasan sikat iki. Soalnya bayi iki bayi sing memang keluarnya iku tidak dalam keadaan jerit dan lain-lain. Lah umumnya bayi biasa nenek meninggal iku kadang iku bisa berumur kadang 2 bulan, 4 bulan ila akhirihi. Lah pembahasan bayi sikat memang jarang ada yang mengkaji ulang ini mau. Lah pembahasan dalam orang yang mati syahid. Jadi syahid itu pembahasannya ada beberapa bagian. Qauluhu dalam kitab Hasya al-Bujairami wa qauluhu wa harma guslu syahidin. Wa syahid imma syahidud dunya faqat awil akhirah faqat au syahiduhuma. Syahid itu ada 2, ada 3. Syahid fit dunya, syahid dunya, syahid akhirah atau syahid dunya dan akhirah. Ada 3 pembahasannya. Lah syahid akhirah itu bagaimana? Amma syahidul akhirah faqat iku fahuwa kullu maktulin dulman wa mayitin binawi batin au ta'nin au gurbatin au gorokin. Nah, salah satu pembahasannya ki apa? Syahid akhirat. Syahid akhirat iku orang yang mati dalam keadaan dibunuh secara dolim. Misalkan ada orang korban pembunuhan, korban perampokan dibunuh, iku masuk dalam syahidul akhirah. Dan syahidul akhirah tidak wajib, tetap wajib dimandikan, disolati. Sing tidak wajib iku syahid dunia dan akhirah. Lah iku tidak boleh disolati, tidak boleh dimandikan. Nek syahid akhirah seperti orang yang
korban pembunuhan, korban perampokan iku tetap wajib dimandikan karena syahidnya syahidul akhirah. Atau misalkan orang yang meninggal dalam keadaan punya penyakit perut, iku juga syahidul akhirah, tetap wajib dimandikan, wajib disolati. Atau orang yang tenggelam, misalkan mati dalam keadaan tenggelam di misalkan laut, iku tetap wajib dimandikan. Ya, tetap dia mendapatkan pahala syahidul akhirah, tapi dalam prosesnya pemakaman itu tetap dia dimandikan dulu, disolati dulu. Ila angkol wa amma syahidud dunya faqat wa fahuwa man kutila fi qital kufar bisa babihi wa qad golla minal ghanimah au kutila mudbiron au qatalarian au ajli akhdil ghanimah. Adapun pembahasan syahidud dunya, orang yang mati syahid tapi syahide dunya, iku orang yang terbunuh dalam keadaan perang melawan orang-orang kafir, cuman niate, ya misalkan niatnya apa, misalkan contoh riak, contoh pamer. Jadi dia tujuannya berperang di jalan Allah itu tidak kok pengen mendapatkan pahala enggak, tapi kepengen pamer, pengen supayanya dianggap orang-orang hebat dan lain-lain, atau pengen mendapatkan ghanimah, harta rampasan dan lain-lain. Jadi tujuan dia perang melawan orang-orang kafir iku cuman tujuannya ora karena pahala tapi karena tujuan lain. Nah, iku tetap dia wajib dimandikan, wajib disolati. Nah iki wa amma syahidu ma fahuwa man kutila kadzalik lakin qatala li iklami kalimatillah. Adapun pembahasan syahid dunia dan syahid akhirat itu orang yang mati dalam keadaan berperang melawan orang-orang kafir tapi li'iklami kalimatillah, karena menjunjung tinggi kalimah Allah, karena dia memang berperang tujuannya karena Allah, tujuannya karena mendapatkan pahalanya Allah. La ikulah sing syahid fit dunya wal akhirah. Jadi tetap tidak wajib dimandikan, tidak wajib disolati. Kalau memang orang yang mati syahid itu syahid dunia dan akhirat. Nek syahid akhirat tak, contohnya orang yang punya penyakit perut atau orang yang tenggelam, tetap wajib dimandikan, wajib disolati. Atau misalkan orang yang mati syahid tapi syahide fit dunia, orang yang berperang di jalan orang yang perang melawan orang-orang kafir tapi niatnya karena riak, pamer atau lain-lain, itu tetap wajib dimandikan. Sing tidak wajib orang yang mati dalam keadaan syahid dunia dan syahidul akhirah. Itu penting sekali.